Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, jemaat Pospel Gemim Jakarta Selatan. Kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang telah lewat, kita boleh dipelihara. Bahkan Tuhan boleh menjaga kita untuk menjemput pagi ini. Kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kita melakukan kegiatan di sepanjang hari ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dan kita angkat satu pujian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga kami di sepanjang malam, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari yang indah ini, hari penuh berkat. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini. Terima kasih Bapa. Kami mengaku banyak salah dan dosa. Ampuni kami Tuhan. Janganlah Engkau kiranya memperhitungkan setiap kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan renungan harian keluarga pada hari Rabu 11 Januari 2023. Terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan 9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema berdoa dan bekerja. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9,
bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Kita akan renungkan dalam renungan harian keluarga, diberi judul Jadilah Teladan Dalam Hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Teladan berarti sesuatu yang dapat ditiru atau dicontohi. Seseorang yang dianggap menjadi teladan berarti setiap ucapannya haruslah nampak dalam perbuatan dan tindakannya. Teladan dalam melayani dan juga dalam bekerja. Persoalan yang terjadi saat ini, banyak orang yang malas bekerja, hanya berharap dari orang tua, padahal mereka telah mendapatkan warisan tapi tidak diolah. Dididik dan disekolahkan tapi tidak mengembangkan serta memberdayakan pengetahuan dan keterampilannya. Orang tua telah memberi teladan dalam etos kerja, tapi buktinya sampai saat ini masih banyak lahan yang tidur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini menjelaskan tentang Paulus yang bekerja mencari nafkah sambil melayani, menjadi teladan bagi jemaat. Ia bekerja membuat kemah atau tenda yang terdapat dalam Kisah Rasul 18 ayat 3 atau saat ini disebut ahli bangunan, untuk memenuhi kehidupan hidupnya setiap hari agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Luar biasa teladan Paulus. Sebenarnya baginya ia bisa saja meminta jemaat untuk menanggulangi segala keperluan dan kebutuhan mereka selama melayani Tuhan, melayani di tengah jemaat. Tetapi hal ini tidak ia lakukan karena mereka ingin menjadi contoh atau teladan bagi jemaat untuk terus bekerja, sehingga mereka makan dari hasil kerja mereka sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, bagi kita orang percaya, hal ini menjadi teladan dalam hidup, merupakan suatu panggilan iman yang harus dilakukan kapan dan dimanapun kita berada. Misalnya kita sering mengajar dan menasehati anak-anak supaya rajin bekerja, rajin beribadah, dan rajin berdoa. Namun kita sendiri sering lalai dan tidak melakukannya. Ini berarti kita tidak menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Padahal menjadi teladan merupakan hakikat kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan menghendaki agar setiap perkataan kita harus selaras dengan perbuatan yang kita tampilkan setiap hari. Kata dan tindakan harus sama, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami hingga saat ini. Tolonglah kami agar terus menjadi teladan
baik dalam perkataan maupun perbuatan setiap hari. Amin.